Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala bersifatan mukhalafatun lil hawadisi, yaitu Allah berbeda, berselisih dengan al hawadis, yaitu perkara yang baru, makhluk maksudnya. Berbedanya Allah dengan makhluknya ini dalam Allah, sifatnya Allah dan perbuatan Allah. Zatnya Allah jelas berbeda dengan zatnya makhluk, karena Allah yang menciptakan, dia adalah yang kekal abadi. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan makhluk yang baru itu. Dialah al-awwal qabla kulli syai', yang maha awal sebelum ada sesuatu. Wal akhiru ba'da kulli syai', dan dialah yang maha akhir setelah sesuatu itu musnah, binasa, fana. Satu, beda dalam zatnya. Yang kedua, berbeda dalam sifatnya. Contoh, Allah Ta'ala itu maha melihat, maha mendengar, dan maha menyayangi, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Makhluk juga Allah berikan sifat melihat, sifat mendengar, dan sifat menyayangi, mengasihi. Maka jelas di situ kelihatan perbedaan antara sifatnya Allah dan sifatnya makhluk. Makhluk mendengar menggunakan telinga, makhluk mendengar, melihat menggunakan mata, dan makhluk mengasihi dengan hati. Sementara Allah tidak. Allah melihat tanpa dengan mata, Allah mendengar tanpa dengan telinga, dan Allah mengasihi tanpa hati. Kenapa? Mata, telinga, dan hati adalah jisim, punya makhluk. Maka Allah tidak sama dengan makhluk. Pekerjaan atau perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau disebut fi'lullah, itu tidak sama dengan perbuatan atau pekerjaan makhluk. Perbuatan Allah adalah satu pekerjaan yang sangat sempurna. Karena Allah maha sempurna, maka semua perbuatan pekerjaan Allah Ta'ala itu penuh dengan kesempurnaan. Luar biasa, sangat luar biasa. Contoh, ketika Allah menciptakan manusia itu, langsung di dalamnya ada kulit, ada daging, ada tulang, ada otot, ada sel-sel yang sangat kecil, yang sangat lembut, dan saling berkombinasi, saling membutuhkan, dan metabolisme tubuh yang sangat sempurna. Contoh, ketika manusia ingin meniru, dia membuat sebuah robot yang mirip manusia. Di situ banyak elemen-elemen dan tidak bisa ditiupkan roh. Maka pekerjaan manusia itu tidak sama dengan pekerjaan makhluk. Di situ ya kita harus paham. Kemudian qiyamuhu binafsihi. Allah Subhanahu wa ta'ala itu berdiri dengan zatnya sendiri. Berdiri dengan zatnya sendiri. Al-qiyamu binafsihi, mengatur makhluk ini dengan dirinya sendiri tanpa bantuan. Lalu kenapa Allah menciptakan malaikat? Apakah Allah butuh bantuan? Tidak, sama sekali. Ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala menciptakan malaikat termasuk di dalamnya malaikatul muqarrabin, malaikat yang wajib kita hafal namanya dengan tugasnya masing-masing. Itu bukan Allah membutuhkan bantuan makhluknya, tidak. Allah menciptakan malaikat, yang malaikat diberi tugas untuk mengatur sesuatu yang sangat besar di alam semesta itu menunjukkan azamatullah wa jalalullah, menunjukkan keagungan, keluhuran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alam semesta ini besar, maka Allah menciptakan malaikat yang menjaga alam-alam ini dengan tugasnya masing-masing. Allah tidak butuh malaikat, Allah tidak butuh untuk mengatur semuanya ini dengan bantuan makhluknya, tidak. Allah menciptakan semua dengan penjaganya dan mengaturnya, itu menunjukkan azamatullah wa jalalullah, menunjukkan keagungan dan keluhuran Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahdaniyah, Allah yang tunggal. Allah yang tunggal, Maha Esa ya. Tunggal di dalam zatnya, sifatnya, dan pekerjaannya. Wahdaniyah, Allah itu Esa, tunggal, satu di dalam zatullah, sifatullah, wa fi'lullah. Tunggal di dalam zatnya, sifatnya, dan perbuatannya, pekerjaannya. Qudrat, Allah maha berkuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas semuanya, atas segala sesuatu dari makhluknya ini.
Allah berkuasa. Makanya tidak ada hal yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Iradat adalah kehendak. Allah menghendaki. Setiap apa yang Allah hendaki pasti wujud. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Bila Allah mengiradah terhadap sesuatu, kun adalah maka ada, kun fayakun. Maka iradat ini berhubungan dengan qudratullah. Iradatullah berhubungan dengan qudratullah. Jadi Allah berkehendak terwujud karena Allah punya sifat qudrat. Iradatullah itu kehendak Allah pasti wujud karena Allah bersifatan qudrat. Beda dengan makhluk. Makhluk punya sifat keinginan. Makhluk punya sifat keinginan. Tapi tidak mungkin terwujud tanpa dengan izin Allah. Karena semua keinginan makhluk itu akan terwujud hanya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap keinginan-keinginan makhluk itu belum tentu terwujud. Akan terwujud dengan izin Allah. Seperti di dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan, ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Wahai sekalian penduduk alam semesta, penduduk bumi yaitu manusia dan jin, kalian tidak akan mungkin bisa menembus langit ini kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia yang diberikan izin oleh Allah Ta'ala bisa menembus langit jadi astronot. Jin tidak bisa menembus langit kecuali dengan izin Allah. Semenjak kelahiran Nabi Muhammad, jin yang biasanya dia ini menguping, mendengar, mencuri pendengaran berita-berita dari para malaikat di atas langit sana, semenjak lahirnya Nabi Muhammad, waktu maulidnya Nabi Muhammad, ditutup pintu langit, jin tidak bisa nembus. Hanya manusia dengan ilmu pengetahuan yang Allah anugerahkan kepada manusia bisa nembus langit. Jadi jin itu bisa meramal, dia ini bisa mengetahui hal-hal yang gaib itu karena dari nenek moyangnya. Sebelum Nabi Muhammad lahir, mereka bisa naik turun ke atas langit, bawah langit, mencuri berita daripada para malaikat, lalu dikabarkan kepada penduduk bumi. Tapi ketika lahirnya Nabi Muhammad, ditutuplah pintu langit sehingga jin tidak bisa nembus ke atas langit. Dan berita-berita yang mereka curi dari zaman itu diterjemahkan, diturunkan sampai sekarang, anak cucunya jin itu sampai sekarang. Jadi jin itu kalau bisa tahu sesuatu karena ada cerita dari nenek moyangnya mereka yang sebelum Nabi Muhammad lahir, mereka sering naik turun langit ini untuk mencuri berita langit, lalu dikabarkan kepada penduduk bumi sebagai ramalan-ramalan. Maka bentuk ramalan-ramalan itu adalah sebagian daripada jin. Karena ada berita gaib dari nenek moyang mereka yang sebelum kelahiran Nabi Muhammad, mereka riwa-riwi naik turun ke atas langit. Makanya maulidnya Nabi Muhammad, kelahiran Nabi Muhammad ini adalah hal yang sangat agung. Allah Ta'ala mengatakan, qul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Katakanlah Muhammad kepada umatmu, dengan keagungan Allah, dengan anugerah Allah Ta'ala, dengan kekuasaan anugerah Allah Ta'ala ini, dengan kelahiran Nabi Muhammad artinya bergembiralah kalian. Karena dengan lahirnya Nabi Muhammad, wujudnya Nabi Muhammad, banyak perubahan di alam semesta, banyak kemajuan di alam semesta, banyak kebatilan yang hancur dari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi banyak perubahan, banyak kemajuan bagi kehidupan umat manusia sejak kelahiran Nabi Muhammad. Makanya Allah Ta'ala mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad, menciptakan engkau sebagai seorang rasul, kecuali membawa rahmat bagi alam semesta, kemajuan, rahmat, kasih sayang, kebaikan bagi seluruh umat manusia. Allahu a'lam.